NIM 2210417638. Baiklah, di sini saya akan meringkas bab 1 tentang tinjauan dan ruang lingkupan pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara yang berbeda faktanya. Bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. 1. Konsep produk. Konsep produk adalah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di AS. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Filosofi ini hanya berlaku ketika peminta melebihi penawaran. Sekali lagi, seorang pelanggan tidak terlalu tertarik pada produk yang tidak mahal karena keputusan pembelinya mungkin berpengaruh oleh faktor-faktor lain. Secara umum, penerapan konsep produk cocok untuk satu perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia, 2. perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli, 3. perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi paskonya. 2. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lainnya seperti pemasaran, distribusi, penjualan, layanan, DLL agar berhasil. 3. Konsep penjual. Konsep penjual didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengseleksi produknya di pasar. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah membuat kebutuhan batin mereka menjadi membeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memasukkan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Dalam pendekatan ini, pemasaran mengatakan bahwa pelanggan selalu benar dan kebutuhan serta keinginannya harus didahulukan. Di sini strategi pemasaran berfokus pada menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ada beberapa konsep penjualan dan konsep pemasaran. 1. Dalam konsep penjualan, orientasi penjualan adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada keputusan konsumen. 2. Konsep penjual berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarah produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. 3. Titik awal
Konsep pemasaran adalah target pemasaran, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai layanan dari ini, konsep penjual membuat pabrik sebaik titik awal. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. 4 fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menetapkan pada produk yang sudah ada. 5. Konsep penjual memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran sehingga menghasilkan stabilitas mereka jangka panjang. 6. Upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mencangkup promosi dan persuasi, sementara upaya pemasaran yang distribusi bisa digunakan dalam konsep pemasaran. Upaya ini mengacu berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu produk, harga, tempat, distribusi, dan promosi. Dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan sebagai faktor yang ada di pasar, yang permintaan dan penawaran komodasi. Berdasarkan dengan konsep penjualan yang menjadikan biaya produk sebagai dasar pembentukan harga produk. Ada 9 bagian tugas utama pemasaran. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Tugas pertama dan pentingnya pemasaran adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mereka terdiri dari tugas-tugas berikut. Penentuan strategi terdiri dari mengidentifikasi tujuan atau sasaran pemasaran organisasi, penentuannya dan modifikasinya, serta menentu sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diterapkan. Mereka peduli dengan produk, harga, saluran promosi, pesaing, dan lain-lain. 2. Memudah sistem informasi pemasaran. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan, serta sederhana dan 4 komponen informasi pemasaran. Mereka adalah sistem catat internal, sistem intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan sistem pendukung keputusan. 3. Bangunan hubungan pelanggan. Pemasaran perlu membangun hubungan pelanggan. Membangun hubungan pelanggan adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan keputusan dan mempertahankan pasar. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan menggunakan konsep yang muncul seperti pemasaran hubungan dan manajemen hubungan pelanggan. 4. Bangunan merek yang kuat. Pemasaran perlu membangun merek yang kuat. Ini juga merupakan tugas utama pemasaran. Merek yang kuat membantu dalam promosi, menciptakan nilai, mengembangkan citra, memposisikan produk, loyalitas merek, dan peluasan link produk. 5. Tentunya bauran pemasaran. Pemasaran perlu menciptakan dan menentukan bauran pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran. 6. Memberi nilai. Pemasaran perlu memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Nilai adalah rasio antara apa yang dibayar pelanggan dan apa yang mereka terima. Pemasaran harus menentukan cara menyampaikan nilai yang terkandung dalam produk dan layanan dengan benar kepada sasaran. 7. Komunikasi nilai. Pemasaran perlu mengkomunikasikan nilai ke pasar sasaran. Perusahaan harus mengembangkan
program komunikasi pemasaran strategis yang memaksimalkan kontribusi industri dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, tetap, dan meyakinkan konsumen tentang merek. 6. Ciptakan pertumbuhan jasa panjang. 8. Ciptakan pertumbuhan jangka panjang. Pemasaran harus mengambil pandangan jangka panjang dari produk dan mereknya, dan bagaimana keuntungannya harus dikembangkan berdasarkan posisinya. Ia harus memulai mengembangkan pengujian dan peluncuran produk baru. 9. Implementasi dan pengandilian. Pemasaran harus mengatur sumber daya pemasarannya dan menerapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. Itu harus membangun organisasi pemasaran yang mampu menerapkan rencana dan strategi pemasaran. Demikian pula harus menentukan penyimpanan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang direncanakan atau dianggarkan dengan menggunakan standar yang telah ditentukan. Baiklah, hanya itu, sekian dan terima kasih.